Tante itu lagi seneng banget sekarang. Karena Soraya telah bercerai dari suaminya. Maksudnya, suaminya telah menceraikan Soraya. Talak 3. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu sudah tidak boleh bekerja di sini lagi. Kamu saya pecat. Kamu ini lagi dalam masa idah. Kamu janda dan baru saja bercerai. Jadi kamu tidak pantas di sini dan tolong berhenti merayu anak saya. Sekarang semuanya sudah terjadi. Lebih baik kamu keluar daripada ikut sama orang yang seperti itu. Soraya cuma lagi mikir, Pak. Gimana kita bisa hidup? Walaupun kita tinggal di rumah Tante Dewi ini, tapi buat sehari-hari, buat makan kita kan perlu uang, Pak. Kamu nggak perlu khawatir. Rezeki ini kan semua dari Allah. Dan kamu kan punya bakat masak. Lebih baik kita usaha masakan. Nanti Papa akan bantu. Masya Allah. Pak, makasih banyak ya udah buka pikiran Soraya. Dan Soraya, kamu punya tabungan. Papa rasa cukup untuk usaha itu. Mulai sekarang, kamu usaha sendiri. Buka usaha makanan. Dan Papa nanti akan menolong kamu. Irfan mau pergi, Ma? Pergi kemana kok? Pakai bawaan begini, berapa lama? Irfan akan pergi untuk selamanya. Kamu mau pergi ninggalin Mama? Cuman karena Mama mecat Soraya? Van, Mama ngelakuin itu semua memang harus apa yang Mama lakukan demi kebahagiaan kamu, Nak. Tolong jangan pergi, ya? Walaupun Mama bukan Mama kandung Irfan, Irfan sayang sama Mama. Andai aja Mama gak bertindak semena-mena sama Soraya. Oh, jadi Dina menghalangi aku untuk ketemu Rara. Kita lihat siapa di antara kita yang lebih nekat cintanya. Kamu pikir aku takut, Mas? Kamu jual, aku beli. Kita lihat aja siapa yang akan mengalah. Duh, kenapa mobilnya Mas Aryo nggak berhenti? Tapi aku nggak boleh nyerah. Nanti Mas Aryo pikir aku pura-pura dan dia akan terus cari anak penyakitan itu. Aduh, berhenti! Kamu ngapain sih? Hah? Kamu sengaja? Kamu mau ditabrak ya? Kalau tadi kamu ketabrak gimana? Astagfirullahaladzim. Dina, bagaimana kalau Aryo nggak bisa ngerem? Kamu bisa celaka, bisa ketabrak. Kamu nggak usah peduliin aku ya. Sana kamu pergi cari Rara. Tapi satu hal, langkahi dulu mayat aku. Atau kamu tabrak aku sekalian, tabrak sekarang. Dina, aku mohon sama kamu. Jangan uji aku terus, Dina. Apa sih yang harus aku buktikan sama kamu? Kenapa kamu menguji aku terus? Udahlah, Din. Mendingan kamu pulang ke rumah. Kamu urus urusan rumah. Enggak, aku nggak mau masuk. Kenapa? Kalau aku masuk, kamu mau ketemu sama Rara. Iya, mau ketemu sama mantan istri kamu. Iya kan? Yang mau ketemu sama mantan istriku itu siapa? Hah? Aku cuma mau lihat anakku. Apa itu salah? Dina, istighfar, nak, istighfar. Mama diam aja ya.
Gak usah belain anak mama. Aku tahu kalian berdua sekongkol kan sama Soraya. Biar Mas Aryo bisa ketemu Rara dan mantan istrinya, iya kan? Hah? Aku mendingan mati kamu. Aku mendingan mati kalau kayak gini caranya. Dewasa sedikit dong. Kamu kan anak kecil lagi. Kamu nguji aku boleh, tapi nggak begini caranya. Udahlah, ayo kita masuk, yuk. Enggak, lepasin aku, Mas. Aku bakalan masuk asalkan kamu janji sama aku. Janji sama aku dan baik kita kalau kamu gak akan pernah menemui Soraya dan Rara. Ya Allah. Astagfirullah. Atau kalau enggak, aku bakal ke jalan, aku bakal bunuh diri. Dina! Dina. Iya, aku janji. Oke, tenang ya. Aku janji aku nggak akan ketemu Soraya. Bener ya? Kamu janji sama aku, kamu gak akan ketemu sama Soraya dan Rara. Kamu janji sama aku, Mas. Kalau enggak, aku mendingan mati aja. Aku gak mau. Dina, jangan Dina. Kamu dengar aku kan? Aku udah janji. Kamu percaya sama aku kan? Ya udah, aku percaya sama kamu, Mas. Ya udah, kita masuk ke dalam, yuk. Dina, sabar Dina. Mama antar dulu. Alhamdulillah ya Allah, ya Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Aduh, kenapa kepala saya pusing banget? Allah ya. Allah. Oh, astagfirullah. Aduh. Ya Allah, Pak. Ayo, Pak. Sini, Soraya bantu bangun, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Pak, kenapa, Pak? Bapak mendadak pusing banget nih. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Pak, mau ke kamar atau mau di sini aja? Soraya ambilin minumnya, Pak. Enggak usah Soraya. Bapak mendadak pusing banget ini. Papa mau diambilin yang lain obat. Enggak usah Soraya. Bapak tiba-tiba ingat Mama. Mudah-mudahan Mama nggak apa-apa. Tapi firasat Papa nggak enak banget. Dia lebih khawatir dengan Dina daripada ibunya sendiri. Dia bahkan tega mendorong aku sampai keningku luka. Ya Allah, apa salahku sampai anakku sendiri memperlakukan aku seperti ini? Mudah-mudahan Mama gak apa-apa, cuman memang Dina suka keterlaluan, Pak. Iya, Dina memang keterlaluan. Sampai-sampai Papa nggak boleh ketemu lagi. Dan Mama udah janji, dia tidak boleh pulang ke sini lagi. Papa tenang aja ya. Setelah Soraya jemput Rara, Soraya akan pergi ke sana buat lihat keadaan Mama. Iya Soraya. Tapi hati-hati ya kalau kamu ke sana. Dan Papa nggak mau kamu sampai diapa-apain lagi sama Dina. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu, Soraya berangkat ya. Iya. Papa kalau ada apa-apa, Papa langsung telepon Soraya ya. Berangkat aja Soraya. Jangan khawatir, Papa nggak apa-apa kok. Biar Papa sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Aryo.
Aryo tidak peduli dengan aku lagi. Seolah-olah aku tidak ada di sini. Yang dipikirkan hanya ada Dina dan Dina. Ya Allah, keputusanku untuk kembali ke sini apakah tepat? Tolong tunjukkan jalanmu, ya Allah. Selama ini Soraya selalu memperlakukan aku dengan baik dan sopan. Beda dengan Dina. Apakah Rara dan Soraya baik-baik saja? Aku benar-benar cemas dengan mereka. Tapi aku tidak bisa menolong mereka. Ya Allah. Lita kenapa ya? Kenapa firasatku buruk? Soraya juga belum ngasih kabar. Apa dia belum sampai di sana? HP-nya Lita rusak. Terus saya harus telepon siapa? Aryo. Enggak, saya enggak mau nelpon Aryo. Biar bagaimanapun, Lita itu istri saya. Saya harus buang egoku dan menelpon Aryo. Papa, ngapain lagi dia nelpon? Halo? Mama ada di rumah. Iya, kenapa? Bisa saya bicara? Mama baik-baik aja. Ngapain sih Papa nanya-nanya? Kalau Papa khawatir sama Mama, mendingan Papa pulang. Pulang ke sini sama Mama. Pak, Aryo bukan Soraya ya. Aryo bukan perempuan licik seperti Soraya yang bakal ncelakain Mama. Aryo, saya kan ngomong baik-baik. Saya mau nanya keadaan istri saya. Bagaimana keadaan istri saya? Dan saya punya firasat tidak baik. Pak, kalau emang Papa khawatir, Papa boleh kok pulang. Tapi bawa Rara ke sini. Bawa Rara ke sana? Aduh, saya nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi Lita bagaimana ya? Ya Allah, tolong lindungi istriku di rumah itu. Aduh, kok membuatku tambah parah sih? Ya Allah, badanku sakit semua. Pegang kaki. Oh iya, obat diet. Aku harus cari. Kelihatannya Dina lagi keluar. Obatnya masih simpan di sini apa enggak ya? Ah, ini masih ada. Ternyata bener kan? Kamu mengincar obat diet ini. Lepasin, Dina, lepasin!
Nggak akan aku lepasin. Lepas. Kenapa? Kamu mau lapor Mas Aryo? Hah? Mau cari-cari kesalahan aku? Hah? Dengar ya. Kamu denger. Stop ganggu aku. Atau kamu pengen tangan kamu ini putus? Lepasin! Terus teriak-teriak. Saya itu sengaja menjebak kamu. Karena saya tahu pasti kamu akan melapor ke Mas Aryo. Iya kan? Kalau kamu sampai berani melapor ke Mas Aryo, lihat aja. Kamu akan menyesal karena aku gak akan main-main sama kamu. Ingat ya, jangan pernah macam-macam lagi di rumah ini. Paham? Besok-besok bukan tangan kamu lagi yang kejepit, tapi tangan kamu bakalan putus semuanya. Pergi. Tante Soraya. Sayang, Rara mana? Nggak ada. Oh, tadi aku lihat Rara masih di dalam, Tante. Masih di dalam? Iya. Ya udah deh, makasih sayang. Dadah, Tante. Itu kan Soraya. Ngapain dia di sini? Aku kira Irfan yang bakalan ngejemput si Rara. Soraya? Leni, Ngapain kamu kesini? saya mau jemput Rara pulang sekolah, Bu. Oh, saya kira Irfan yang jemput. Maksud Ibu? Soal tadi pagi saya lihat Irfan tuh yang nganter Rara ke sekolah. Bu, saya nggak pernah minta dokter Irfan untuk... Kamu gak usah bohong, ya. Saya tahu. Kamu pasti nyuruh-nyuruh Irfan untuk ngikutin apa semua mau kamu. Karena kamu tahu, Irfan pasti gak akan nolak, ya kan? Saya nggak... Cukup. Asal kamu tahu, Irfan itu dokter. Dia bukan pembantu. Kalau kamu mau cari suami, silakan tinggalkan Irfan. Lagian kasihan anak saya dong. Masa dapat istri janda, anak satu sakit-sakitan juga. Itu mamanya Rara kan? Berantem sama siapa tuh? Nggak tahu tuh. Tapi di sini yang sakit-sakitan kan cuma Rara. Bu, saya mohon kalau mau bicara soal kayak gini jangan di sini, nggak enak dilihat anak-anak. Kenapa? Hah? Kamu malu? Kamu takut anak kamu terhina gitu? Karena tahu teman-temannya kalau mamanya Rara sekarang sudah jadi janda. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, saya mohon. Kenapa? Terserah aku dong mau ngomong apa. Kan kamu yang ganggu anak saya. Ternyata mamanya Rara seperti itu. Jangan deket-deket Rara lagi, wah. Oma jangan marahin mama ya. Ayo kita pergi. Iya, Ma. Soraya! Mama pasti marahin Soraya lagi. Itu kan ada Rara. Astagfirullahaladzim, Mama. Maafin saya, Soraya. Gara-gara saya, kamu jadi harus menderita seperti ini. Kalau aku tanggepin Bu Leni di depan teman-teman Rara, Rara pasti akan diejek teman-temannya.
Aku nggak boleh ngebiarin ini. Ma? Mama kenapa sedih? Mama nggak apa-apa sayang. Mama, kenapa sih mamanya dokter Irfan jahatin Mama? Ma. Kenapa sayang? Ma, Mama jangan dengerin omongannya mamanya dokter Irfan ya. Mama nggak apa-apa sayang, kan tadi Mama udah bilang. Mama baik-baik aja, Mama nggak sedih. Oke, kita jalan yuk. Kamu kenapa? Rara lemes ya? Rara mau minum? Enggak, Ma. Rara cuma haus. Ya udah, Rara terus sini, Mama beli minum dulu ya buat Rara. Mereka kenapa berhenti di situ? Apa Rara kecapean ya? Ini semua tuh gara-gara mamanya dokter. Ra, kamu ngapain di sini? Om nggak usah dekat mamaku lagi. Ra, ada apa kamu, Ra? Mamanya Om dokter itu udah jahat sama Mama. Jahat gimana? Mama tuh sampai nangis dijahatin sama mamanya Om dokter. Pokoknya aku mau sembuh. Biar aku nggak usah manggil Om dokter lagi. Soraya. Ada apa ini? Ma, ayo kita pulang. Gara-gara Mama, Rara juga sekarang menjauhi saya. Ma, Mama jangan khawatir ya. Rara nggak bakalan biarin siapapun yang mau nyakitin Mama. Apalagi Pak Dokter itu. Iya sayang, makasih ya. Baik banget sih anak Mama. Nah, mulai sekarang Rara bakalan jadi pengawalnya Mama. Mah, besok kita naik angkot lainnya. Rara nggak mau ngelewatin jalanan ini lagi. Sekarang gimana caranya aku bisa mencari tahu tentang Mama? Gimana kabar Mama di rumah itu? Papa pasti khawatir banget sama keadaannya Mama. Sayang. Sayang, kamu Ya. kok udah bangun sih? Nih, aku ngidam. Kamu ngidam? Ah. Kamu ngidam apa? Aku beliin makanan ya. Nggak usah. Aku pengen makan dari rumah. Makan dari rumah maksudnya? Iya, aku itu pengen makan masakannya mama kamu. Aku tuh pengen banget. Kamu pengen makan apa? Nasi goreng. Mau nasi goreng? Ya udah kalau gitu aku minta mama untuk masakin kamu ya. Kamu tunggu ya sayang ya. Ingat loh, ini yang mau bayi kita, anak kita. Ya udah, nanti aku tunggu kamu di kamar ya. Rasain, aku bakal terus kerjain nenek tua itu. Makanya, jangan macam-macam sama aku. Ma, bangun Ma. Ma, si Dina itu ngidam. Minta bikinin nasi goreng.
Ya. Si Mama malah tidur lagi. Kasihan tuh, Ma. Dina nungguin. Kan dia lagi ngidam. Jangan tidur lagi, Ma. Iya, sebentar. Buruan ya, Ma. Iya. Astagfirullah. Aduh, sakit. Aduh, badanku sakit semua. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku pusing. Aduh, gak kuat aku. Aryo, tolong Aryo! Astagfirullahaladzim. Tolong, Aryo! Api! Tolong! Mas Aryo, Mas, ada kebakaran, Mas. Aryo! Api! Mama! Mama! Ma! Apa yang Mama lakukan, Ma? Mama mau bakar rumah ini. Enggak! Mama gak tahu! Matiin, Mas, matiin. Mas, cepetan, Mas. Mas, matiin, Mas. Ma! Lain kali yang bener dong, Ma. Kenapa aku terus mikirin mama ya? Firasatku kok nggak enak. Apa yang terjadi sama mama? Mama, Rara mau tanya dong. Ini Rara nggak ngerti nih. Mama. Kenapa sayang? Maaf, kenapa? Mama kenapa ngelamun sih? Enggak apa-apa. Rara sayang, Rara di rumah ya sama opa. Mama ada urusan sebentar, Mama nggak akan lama, nanti Mama pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ngapain sih? Mama kamu kemana, Ra? Gak tahu. Tadi sih dia bilang mau pulang cepet. Kemana ya Soraya? Soraya, kamu mau kemana? Soraya mau pergi ke rumahnya Mas Aryo, Tante. Dari tadi siang perasaan Soraya nggak enak. Khawatir sama Mama. Papa juga sama. Khawatir sama keadaannya Mama. Tidak, Soraya. Kamu jangan ke sana. Kenapa, Tante? Kamu itu harus sadar. Hubungan kamu dengan mereka itu sudah berakhir. Antara kamu dengan Aryo, dengan Mbak Lita dan Mas Marwan, itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu itu sudah bercerai dengan Aryo. Ingat itu, Soraya.
Tapi Soraya khawatir sekali sama Mama, Tante. Kalau kamu peduli dengan Mas Marwan, kamu seharusnya menyuruhnya dia kembali dengan anaknya. Supaya dia bisa berkumpul lagi dengan istrinya. Dewi, terima kasih Dewi. Selama ini kamu sudah berbuat baik terhadap keluarga saya. Tapi mulai hari ini, saya tidak mau tinggal di sini lagi. Soraya, kemasi baju kamu sekarang. Kita pergi dari sini. Dewi, kamu bisa ya, enak aja ngomong seperti itu. Kamu tahu bagaimana perasaan kamu kalau kamu seperti Soraya sekarang? Bukan itu maksudku. Nanti aku gimana ngomongin sama Mbak Lita, Istri Mas? saya tidak mungkin telepon kamu lagi. Kamu tahu, ponakanmu yang kamu banggakan itu telah merusak handphone istri saya. Paham itu? Mama nggak tahu. Bukan Mama. Bukan Mama gimana? Mama yang udah bikin kebakaran. Udah deh, Ma. Nggak usah banyak alasan. Lain kali Mama nggak usah masak-masak atau bikin apa di rumah ini. Tapi kan kamu yang nyuruh. Ya tapi nggak sampai hampir bakar rumah kayak gini, Ma. Udah deh. Mama jangan masak-masak lagi atau apapun juga di rumah ini. Biar aman semuanya. Mama istirahat di. Mas, kamu lihat kan, kamu itu harus usir mama kamu. Dia itu hampir membakar rumah kita, membahayakan kita semua. Dan sekarang saatnya kamu balikin dia ke papa kamu. Toh, kita udah nggak perlu dia lagi di sini. Terus apa lagi yang kamu mau? Kamu udah bikin aku ngusir anak aku. Sekarang kamu mau aku ngusir mama aku. Belum puas kamu? Hebat kamu ya, Dina. Mas Aryo! Mas! Pak, Bu, kalau kontrakannya sudah cocok, uang sewanya bisa dibayar di muka ya. Baik, Pak. Tapi saya bayar 1 bulan dulu ya. Karena ini saya pindahnya mendadak. Oh, enggak apa-apa, Pak. Saya mengerti kok. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa betah tinggal di sini. Ya, terima kasih, Pak. Ini kunci kontrakannya, Pak. Makasih, Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara nggak apa-apa kan? Tinggal di rumah kecil segini. Nggak apa-apa kok, asalkan kita tetap sama-sama. Dari sekian banyak rumah kontrakan di Jakarta yang seluas ini, kenapa kami dapat kontrakannya di dekat klinik Dokter Irfan? Dokter, kita pulang duluan ya. Oh iya, hati-hati. Iya. Mas Aryo, kamu di sini ternyata. Mas, kamu mau kemana? Aku nggak ada waktu. Aku buru-buru mau ke kantor. Tunggu. Kita bicara sebentar ya. Ya, Ibu Direktur. Aku bilang sebentar. Kamu mau aku di rumah aja atau kamu mau mecat aku? Kamu itu lupa ya? Perusahaan itu milik aku. Kamu kerja sama aku. Kamu nggak ingat? Kamu tuh keterlaluan, Mas Aryo! Mas!
Dina! Apa-apa sih kamu? Hah? Kamu mengancam Aryo lagi seperti kemarin? Iya? Mama diam aja. Dina! Mama, lepas! Dina, kamu jangan stres. Kalau kamu stres, jabang bayi akan bakal stres. Nggak anak, nggak ibu. Sama-sama nggak tahu diri. Lama-lama aku stres tinggal di sini. Dina sudah! Dina! Astagfirullahaladzim. Sebaiknya sekarang saja kamu pergi ke pasar. Nanti kalau kesiangan, kehabisan bahan-bahan. Soraya titip Rara ya, Pak? Iya, jangan khawatir. Rara sama Papa. Pak, Soraya berangkat ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Mudah-mudahan dengan olahraga saya bisa menenangkan pikiran saya. Aku harus cepet-cepet cari angkot sebelum dokter Ivan datang ke kliniknya. Bisa-bisa dilihat aku lagi. Itu Soraya kan? Kenapa dia ada di sini? Apa saya nggak salah lihat? Pagi-pagi udah di sini, ini kan jauh dari tempat tinggal dia. Nenek tua itu terus aja gangguin aku. Belum lagi Mas Aryo bilang menyinggung aku dengan sebutan direktur. Terus dia suruh aku pecat dia. Dia nantangin aku. Ini semua gara-gara Soraya. Hidup aku jadi berantakan gara-gara Soraya. Lihat aja, Marwan dan Soraya. Harus aku beri pelajaran. Harus. Bu Soraya, tunggu. Kayak suara dokter Irfan. Bu Soraya. Dokter Irfan ngapain kesini? Aku harus buru-buru naik angkot sebelum dikejar. Astagfirullahaladzim. Bu Soraya, awas! Siapa sih nyebrang gak lihat-lihat? Itu kan Soraya. Hebat ya dia. Di saat aku lagi menderita, dia yang baru dicerai, sekarang lagi asik pelukan sama dokter itu. Kode ini. Bu Soraya, saya minta maaf. Saya cuma mau nolongin Bu Soraya. Permisi. Bu Soraya. Soraya, kali ini semua orang akan tahu kisah kamu. Rasain kamu. Seorang istri yang baru dicerai suaminya sudah mesra-mesraan dengan pacar barunya. So sweet banget gila. Ada hijab ya nggak? Iya. Kok malah pada ngobrol sih? Banget.
Malu-maluin banget ya Heh. hijab-hijab. Bukannya kerja pada main HP. Sini, HP saya sita. Ya jangan dong Bu. Jangan-jangan kamu tuh harusnya kerja yang benar. Ini kan Irfan sama Soraya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Iya, Pak. Kamu kenapa? Kok ngeliatin saya aneh begitu? Enggak, Pak. Apa ini istri Pak Aryo? Ibu bener-bener keterlaluan nih. Baru dicerai suaminya kemarin. Sekarang udah pelukan sama pria lain. Masa sih Pak? Masa perempuan berhijab dari luar kelihatannya soleha, kelakuannya kayak gitu. Loh, itu kan foto Soraya sama Irfan lagi berpelukan. Kok bisa begitu ya? Coba nanti saya akan tanyakan ke Soraya. Loh, dia itu kan yang lagi terkenal itu, Bu. Beneran orang ini yang lagi viral itu? Iya, coba aja lihat. Warna hijabnya aja mirip banget. Wah kalau gitu jangan deket-deket deh sama perempuan munafik gini. Bu. Iya. Sayang, gimana sekolahnya hari ini? Tadi sekolahnya tuh seru banget. Terus Rara disuruh maju. Terus Rara ngisi soal. Terus Rara bisa dong, Ma. Wah, hebat banget anak mama, pintar. Ada apa ini? Kenapa semua orang mandang aku aneh? Aku harus datangi Rara. Ayo sayang. Aduh, mereka keburu pergi. Aku harus ikuti mereka. Rara! Rara! Ada apa ini, Mas? Kamu lihat ini. Iya, kamu emang senang diceraikan kan? Supaya kamu bisa bebas bermesraan sama dia. Kamu emang perempuan gak punya malu ya. Baru aja kamu menjanda. Kamu sudah umbar kemesraan dengan laki-laki lain bukan? Dengar ya, kamu udah gak punya hak atas hidup aku. Kamu udah menceraikan aku, kita udah cerai. Kita udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi aku juga gak punya tanggung jawab buat jelasin apa-apa sama kamu. Om gak usah deketin mama aku lagi. Ini pasti ulah kamu. Kamu sengaja terus cuci otak anakku kan? Dengan bisik-bisik hasutan kamu kan? Om, udah berapa kali sih aku bilang kalau mama itu gak pernah ngajarin aku tuh hal buruk. Aku memang gak suka sama Om. Lebih baik Om pergi. Mendingan sekarang kamu pergi sebelum aku teriakin dan semua orang datang ke sini. Pergi nggak? Mama? Mama ada di sini? Kamu harus lihat ini. Apa ini, Ma? Harusnya mama yang tanya. Ini apa? Kenapa sekarang semua orang ngomongin ini? Gak ada apa-apa, Ma. Itu kecelakaan aja. Bu Soraya mau ditabrak mobil, Irfan tolongin. Kecelakaan. Kamu nolongin, terus ngapain peluk-pelukan begini? Ma, itu kan gak sengaja. Bu Soraya mau jatuh, Irfan pegangin.
Pasti ada orang yang jahil mah yang foto itu. Udah. Mama nggak mau nanyain soal itu sebenarnya. Yang Mama pingin tanya soal hubungan kamu sama Soraya. Kapan kamu ngejauhin Soraya? Kenapa Bu Leni ngomong begitu ya? Dulu, mungkin Mama benar. Irfan harus menjauhi Soraya karena dia istri orang. Tapi sekarang mah, Irfan akan menikahi Soraya setelah masa idahnya selesai. Irfan, kenapa kamu bisa ngambil keputusan seperti ini sih? Ma, Bu Soraya itu adalah orang yang terhormat. Karena dia sekarang janda, semua orang meremehkan dia. Dan Irfan akan menolong dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bukan maksud saya nguping, tapi saya tadi mendengarkan semua percakapan kalian. Gak apa-apa, Pak. Kebetulan Bapak di sini saya mau bilang, Bu Soraya bukan anak kandung Bapak. Tapi dia selalu menganggap Bapak adalah bapaknya sendiri. Maka dari itu, saya ingin meminta restu dari Bapak. Saya restui Dokter Irfan, tapi sebaiknya Dokter Irfan ketemu sendiri saja sama Soraya. Dan kebetulan saya sekarang tinggal di depan klinik ini. Baik Pak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, masa depan anak-anak bukan di tangan kita. Masa depan mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Pantes aja dari tadi orang-orang liatin aku sinis gitu. Ternyata gara-gara foto ini. Siapa yang tega memviralkan foto itu? Ma. Sayang? Mama kenapa ngelamun? Mama mikirin papa ya? Enggak kok sayang. Ma, Rara mau nanya sesuatu. Tapi Mama jangan marah ya. Mama, kenapa sih Mama nggak nikah aja sama Dokter Irfan? Rara tahu memang mamanya Om Dokter itu nggak suka sama Mama. Tapi Dokter Irfan suka sama Mama. Rara, Mama itu respect sama Dokter Irfan. Gimana ya? Gini, pernikahan itu nggak bisa terjadi kalau cuman satu belah pihak. Misalnya, cuman Dokter Irfan yang suka sama Mama. Ya nggak bisa nikah. Karena pernikahan itu terjadi karena ada kesepakatan dua orang yang saling mencintai. Jadi bukan asal suka-sukaan aja. Kenapa sih mesti bahas kayak gini? Ini bahasan orang dewasa. Kamu masih kecil pasti pusing loh. Jadi Mama nggak cinta sama Om Dokter. Om Dokter itu orangnya kan baik banget. Mama menghormati Dokter Irfan, bukan cinta. Ternyata perasaan saya ke Soraya tidak sama. Saya nggak bisa memaksakan perasaan saya ke Soraya. Kalau ternyata Soraya tidak memiliki perasaan yang sama.
Rara dengar, buat Mama yang paling penting di hidup Mama saat ini adalah Rara. Bahagianya Rara, bahagianya Mama juga. Mama nggak mau mikirin cinta-cintaan kayak gitu. Karena buat Mama, Rara ini cinta yang abadi. Rara sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget sama kamu. Soraya, aku tahu kamu cemburu kalau lihat aku sama Dina. Mungkin karena itulah kamu fitnah dia. Dan kamu udah bikin hubungan aku sama Dina penuh masalah. Emangnya kamu pikir kamu bakal bahagia hidup sama dokter itu? Enggak Soraya. Aku gak akan biarkan kamu menikah sama dia. Irfan, ngapain dia ada di sini? Irfan, ngapain kamu di sini? Kamu sengaja mau pamerin hubungan busuk kamu sama mantan istriku ke semua orang? Iya, itu maksud kamu? Enggak, saya nggak ada niat pamer-pamer hubungan saya. Kalau misalkan ada yang bilang hubungan saya sama Soraya itu busuk, itu buat pandangan orang-orang yang pikiran sempit aja, Pak. Jawaban kamu itu sama persis ya, sama mantan istriku. Apa jangan-jangan kalian sudah latihan dulu sebelum ngomong seperti itu? Asal kamu tahu Irfan, Soraya tidak akan mudah jatuh cinta sama kamu. Karena apa? Karena dia adalah mantan istriku. Aku adalah cinta pertamanya dia. Kita sudah lebih dari 10 tahun hidup bersama dan kita punya buah hati yang bernama Rara. Dan setiap kali dia memandang wajah Rara, dia akan teringat dengan apa yang dulu pernah kami lakukan. Jadi dia tidak akan mudah untuk jatuh cinta kepada engkau sampai kapanpun engkau berusaha dan sekuat apapun engkau berusaha untuk menggapai dia. Sebentar. Bapak Aryo. Bapak Aryo ini cemburu? Atau memang Bapak Aryo orangnya egois? Boleh punya istri baru, tapi Bapak gak rela Soraya dekat sama pria lain, iya? Kamu kurang ajar. Terlalu jauh kamu mencampuri urusan saya. Ma, Rara mau kasih tahu sesuatu, tapi Mama jangan marah. Apa? Janji dulu. Apa dulu? Iya, janji dulu. Ya kalau Raranya nakal ya Mama marah dong. Ya janji dulu. Jadi gini, Rara itu lapar, Ma. Ini kayaknya ya perutnya isinya bukan cacing nih, isinya naga. Kok lapar terus ya? Iya, jangan dikelitikin. Ya udah, mau bikinin makan dulu ya. Oke, Ma tunggu ya, Ma. Bikin makanan yang enak, Ma. Siap, Bos. Pak, tenang. Bapak tenang dulu. Saya mau bicara. Sekarang Bapak Aryo sudah tinggal dengan Dina. Sudah menikah dengan Dina. Bahkan Dina sekarang sudah hamil. Coba, kalau Dina tahu Bapak Aryo kesini untuk ketemu Soraya, perasaannya seperti apa ya, Pak? Ada apa di sana? Kok ribut-ribut? Makin lama makin kurang ajar kok Irfan. Pak, Bapak boleh pukul saya. Tapi itu tambah membuktikan kalau Bapak benar-benar masih mencintai Soraya dan gak mau kehilangan dia. Mama! Ma! Cepetan, Ma, ke sini! Mama! Kenapa, Ra? Ada apa sih? Itu ada Dokter Irfan. Saya berharap Bapak sekarang bahagia tinggal sama Dina. Hidup. Melihat ke depan. Masa depan. Bukan melihat masa lalu.
Dokter Irfan nggak kesini ya? Mama nggak tahu sayang. Mas Aryo aku kira udah pergi dari tadi. Om dokter itu orangnya kan baik banget. Mama menghormati dokter Irfan, bukan cinta. Suatu hari nanti, apa rasa hormat kamu akan berubah jadi cinta? Saya nggak begitu yakin. Kelak kita akan memiliki masa depan bersama. Saya tidak akan pernah merasakan cinta seperti ini terhadap perempuan selain dirimu, Soraya. Mumpung Dina nggak ada, aku mau cari pil dietnya dulu. Di mana ya kira-kira? Iya tante, buruan dong pulang dari Australinya. Jangan lama-lama. Aku itu sendiri di sini. Aku udah pusing banget. Tahu nggak sih, banyak banget masalah di rumah ini. Kalau nggak ada tante, aku minta tolong sama siapa? Ya, ini dia. Alhamdulillah. Tante, udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Perasaan kamarku tadi udah aku kunci. Kok sekarang pintunya kebuka? Nggak ada siapa-siapa di sini. Tapi kok pintunya kebuka? Atau tadi aku lupa tutup pintu? Iya kali ya. Lupa kali aku. Alhamdulillah. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Gimana kabarnya Lita ya? Mudah-mudahan istriku nggak ada apa-apa di sini. Halo Ma, Assalamualaikum. Papa udah di depan rumah Ma. Kamu kesini cepet Ma. Ma. Kenapa kepalanya Mama ada luka ya? Apa yang terjadi sama dia? Papa ngapain kesini? Ma, kita kan sudah lama nggak ketemu Ma. Wajar dong, Papa nanyain gimana keadaan Mama, sehat. Makanya Papa sekarang kesini Ma. Kamu kenapa sih Ma? Ada luka apa itu? Gak apa-apa, Pak. Ini cuman luka kecil aja. Lihat Ma, kamu lihat dong diri Mama. Apa yang sudah mereka lakukan ke Mama? Mama baik-baik aja kok. Kok Mama bilang nggak apa-apa, jangan khawatir, jangan khawatir. Jelas-jelas di muka Mama ada luka. Sudahlah,
Mama pasti nggak akan bakal senang di sini. Mama pasti bakal dihina. Ayo, lebih baik kita pulang aja. Ayo, kita jalan. Enggak, Pak. Jangan, Pak. Kenapa sih tuh dokter selalu ikut campur urusan aku? Dia pikir dia bisa meluluhkan hati Soraya, Pak. Terlalu pede itu orang. Udah tahu Soraya cintanya cuma sama aku. Ma, Mama kan berhak, Ma. Mama harus hidup tenang bersama Papa. Ngapain di sini sih? Bagaimana Mama bisa tenang kalau Mama jauh dari anak Mama? Tapi Ma, Mama pasti akan menderita terus kalau Mama selalu ada di sini. Ayo kita pulang aja, Ma. Ayo. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mama di sini aja, Pak. Ma, ayo, Ma. Mama harus di sini, Pak. Aryo membutuhkan Mama. Kalau Mama tidak menasihati, dosa besar, Pak. Aryo harus kembali ke jalan yang benar, Pak. Ayo, Ma, kita pulang aja, Ma. Enggak, Papa pergi aja, Pak. Papa dengarkan Mama bilang apa? Mama nggak mau ikut sama Papa. Udahlah, mendingan sekarang Papa pulang. Pergi sama menantu Papa yang bahkan sudah tidak ada hubungannya lagi sama Papa itu. Aryo, betul-betul kamu keterlaluan. Papa. Udah, Pak. Kenapa berhenti? Papa mau tampar. Ayo, tampar, Pak. Papa mau tonjok. Ayo tonjok, Pak. Lepasin, Ma. Mungkin Aryo memang bukan seperti anak yang Papa inginkan. Tidak seperti Dokter Irfan. Itulah sebabnya kenapa Papa selalu ingin tampar Aryo. Udah, Papa pulang aja, Pak. Udah, Mama di sini, Pak. Papa pulang. Pak. Ayo, ada. Masuk. Nggak usah dipikirin, Aryo. Ada hal yang penting yang harus kita bicarakan. Ini, Aryo. Apa itu, Ma? Mama menemukan pil ini di kamarnya Dina. Ini pil diet. Berbahaya untuk janin bayi yang dikandung Dina. Apa-apaan ini? Dina mau membunuh bayinya? Aryo, kamu harus bicara baik-baik sama Dina. Dia kan sedang hamil. Mama mengerti. Wanita zaman sekarang harus menjaga penampilannya. Tapi ini berbahaya untuk janinnya Dina, Aryo. Kamu kelewatan ya? Mas, ada apa sih? Emangnya apa yang udah aku lakuin? Ini apa? Hah? Kamu sengaja minumin? Kamu gila ya? Kamu mau bunuh anak kita? Hanya demi penampilan kamu? Maksud kamu apa, Mas? Kamu tega yang ngomong kasar sama aku? Mendingan, sebelum kamu teriak-teriak, kamu cek dulu apa isi botol itu.
Ini kan vitamin. Iya, Mas. Itu vitamin. Kamu tega banget sama aku ya, Mas. Kamu nuduh aku seperti itu. Dokter kandungan yang ngasih itu ke aku buat anak kita. Kamu tega sama aku, Mas. Kamu jahat sama aku. Terus kenapa bisa ada di botol ini? Kotak obat aku rusak. Makanya aku pindahin ke botol itu, Mas. Mama. Untung aja aku pintar. Aku udah pindahin obat pil diet aku ke tempat lain. Dan aku ganti isinya pakai vitamin. Dan sekarang, Mas Aryo akan kehilangan kepercayaan sama ibunya. Rasain. Ma. Mau mama apa sih, Ma? Kenapa Aryo? Kok kesel gitu sama mama? Ini itu vitamin, Ma. Coba deh mama lihat. Tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi ini vitamin? Mama kenapa sih, Ma? Lain kali kalau ngomong sama Aryo tuh dipikir dulu. Mama kalau asal ngomong seperti itu kan jadi fitnah. Jadi bikin Aryo berantem sama Dina. Sementara keadaan Dina lagi hamil seperti itu. Aryo, maafin mama. Maafin mama. Mas, udahlah. Suruh aja mama kamu pergi dari sini. Mama kamu itu emang gak pernah suka sama aku. Dan semua yang aku lakuin selalu salah di mata mama kamu. Dan dia selalu membandingkan aku sama Soraya. Dina, maafin mama Dina. Maafin mama. Mama gak bermaksud seperti ini. Enggak, mama bohong kan? Mama itu gak pernah suka sama aku. Makanya, mama fitnah aku bilang aku minum pil diet. Iya kan, Ma? Dina, bener-bener mama gak seperti itu. Mama sumpah. Udahlah, Mas, aku mohon. Kamu usir mama kamu dari rumah kita. Kamu tahu kan, aku ini lagi hamil. Kalau aku stres, aku bisa keguguran gara-gara mama kamu. Jangan, Aryo. Jangan usir mama. Ma, Aryo minta maaf sama mama, tapi kata Dina benar, Ma. Kalau mama tinggal di sini, mama akan bikin Dina berantem terus dan stres dan segala macem, dan akhirnya kemungkinan nanti akan keguguran. Lebih baik mama pulang, mama tinggal sama papa. Jangan, Aryo. Mama mau tinggal di sini. Mama mau ngurus cucu dari kamu. Ma, Aryo ini udah kehilangan Rara. Dan sebentar lagi karena di rumah ini terus seperti ini, Aryo bisa kehilangan anak Aryo yang lagi dikandung sama Dina. Tolonglah, Ma. Aryo, maafin mama. Mama nggak akan ulangi sekali lagi. Maafin mama. Rasain tuh akibatnya. Dasar tukang ngadu. Mas, aku mohon sama kamu. Usir mama kamu dari rumah kita. Aku gak pengen stres terus tiap hari gara-gara mama kamu. Dina, maafin mama. Mama janji. Mama janji gak akan terulang lagi. Iya juga sih. Kalau mama pergi gitu aja, aku belum puas ngerjain dia. Lebih baik aku pura-pura maafin dia dan biarkan mama tetap tinggal di sini. Dengan begitu, bisa gampang bikin mama lebih menderita. Tapi, Ma. Mas,
Setelah aku pikir-pikir, kayaknya nggak apa-apa deh kalau Mama tinggal di rumah kita. Karena dia kan juga pengen merawat anak kita dan cucu Mama juga. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Karena kalau kita usir dia dari rumah ini, nanti orang bakal bilang apa ke kita? Kita ini anak yang durhaka sama orang tuanya. Mama dengar kan? Dina udah baik sama Mama. Masih ngizinin Mama tinggal di sini dan maafin Mama. Iya Aryo. Terima kasih ya Dina. Mama janji. Mama tidak akan mengulangi lagi. Bagus. Kalau gitu mulai sekarang, Aryo nggak mau lagi ada keributan di rumah ini. Insya Allah. Yaudah Mas, kita istirahat yuk. Yang aku pikirkan semua karena calon cucuku yang ada di perut Dina. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk hamba-Mu ini ya Allah. Kenapa Mama pengen terus tinggal di sana? Padahal saya tahu Mama di sana menderita. Pak, minumnya? Iya, Soraya. Makasih ya. Papa dari mana? Papa habis jalan-jalan, Soraya. Buat ngelemesin kaki. Bu Soraya bukan anak kandung Bapak. Tapi dia selalu menganggap Bapak adalah bapaknya sendiri. Maka dari itu, saya ingin meminta restu dari Bapak. Soraya, kamu bakal setuju nggak? Setuju apa, Pak? Bapak ketemu Dokter Irfan. Dia minta restu sama Bapak. Dia mau melamar kamu. Jadi Mama nggak cinta sama Om Dokter. Om Dokter itu orangnya kan baik banget. Mama menghormati Dokter Irfan, bukan cinta. Berarti tadi itu Dokter Irfan datang ke rumah, tapi balik lagi mungkin karena dia dengar omongan aku sama Rara. Soraya, kamu sudah ketemu kan sama Dokter Irfan? Terus kamu jawab apa? Wah, Pak. Soraya, sebentar ya, ada yang Soraya lupa. Kamu yang udah bikin masalah di rumah ini. Sudah seharusnya aku dari dulu menceraikan kamu. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kamu aku ceraikan. Hari ini juga aku talak 3 kamu. Ari bener juga. Soraya memang bukan siapa-siapa lagi. Karena dia udah ditalak sama Aryo. Jadi udah bukan menantuku lagi. Restu yang sudah saya berikan ke Irfan berarti sudah nggak ada artinya. Soraya, walaupun aku sudah menceraikan kamu, tapi Rara tetap anakku. Aku gak akan biarkan siapapun menjadi ayahnya. Apalagi Irfan.
Mas Aryo mau kemana? Kok buru-buru gitu? Papa bilang Dokter Irfan mau melamar aku. Aku harus gimana ya? Terima apa enggak ya? Aku udah bilang sama Rara kalau aku ini cuma menghormati Dokter Irfan, bukan cinta sama dia. Aku jadi bingung. Dokter Irfan ini kan orang baik. Apa aku harus terima dia atau enggak? Sekarang pasti Dokter Irfan kesel banget sama aku. Apa yang aku harus lakuin? Apa lebih baik aku ngomong sama dia? Atau nggak usah sama sekali ya? Pokoknya obatnya diminum teratur ya Pak. Iya, Pagi, Pak. siang, malam, sehari 3 kali. Iya. Kalau bisa sesudah makan. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Dok, saya pamit pulang dulu, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soraya kelihatannya gelisah banget. Ada apa ya? Apa terjadi sesuatu sama Bapak Marwan atau Rara? Dokter! Ada apa Bu Soraya? Dokter! Bisa saya bicara sebentar nggak? Apa-apa? Saya nggak dengar. Saya mau bicara. Saya ke situ ya. Ada apa Bu Soraya? Saya Bu Soraya, kalau misalkan Bu Soraya nggak mau bilang sekarang, nanti aja. Biar saya ke rumah kita bicara. Kamu sudah cukup menderita akibat ulah anakku, Soraya. Maafkan Papa. Sekarang saatnya kamu menemukan kebahagiaan kamu. Kamu berhak untuk bahagia bersama lelaki yang baik. Sepanjang pernikahanmu dengan Aryo, belum pernah rasanya sekali saja kamu terlihat sebahagia ini, Soraya. Papa merasa amat bersalah. Opa, apa Mama sama Om Dokter mau menikah? Rara, sebaiknya kita berdoa saja ya. Apa-apaan? Aku datang ke sini berharap bisa mengubah pikiran Rara. Tapi malah ini yang aku lihat. Sekarang udah jelas, Soraya emang ada hubungan khusus dengan Dokter Irfan. Kurang ajar. Gak tahu malu perempuan itu. Saya berharap Bapak sekarang bahagia tinggal sama Dina. Hidup. Melihat ke depan. Masa depan. Bukan melihat masa lalu. Soraya benar-benar kurang ajar. Bukannya ngurus anak dengan benar, malah pacaran dia. Cepet banget dia ngerayu dokter gila itu. Kurang ajar, tapi biarin aja. Aku gak peduli. Bukan urusan aku mereka sekarang. Sekarang aku mau bawa Rara ke rumahku. Ngapain kamu kesini? Rara ada di rumah, Pak. Nggak ada. Rara nggak ada di rumah. Papa nggak usah bohong sama Aryo. Aryo tahu. Rara pasti ada di rumah. Jangan halangi Aryo, Pak. Aryo mau bawa Rara. Kamu mau bawa Rara?
Nggak mungkin. Rara! Rara nggak ada. Kenapa sih kamu? Enggak. Aryo yakin Rara pasti ada di dalam. Rara! Nggak ada. Rara nggak ada. Rara! Rara! Itu kan suara Papa. Papa ngapain kesini? Kunci pintunya, Rara! Ya Allah, aku nggak mau ikut Papa. Masuk ke dalam, Rara! Ayo, apa-apaan ini? Rara, Aryo! Rara! Aryo, Rara, kemana? Rara nggak mau ikut kamu. Rara, Aryo, Rara buka pintunya, Rara. Aryo nggak mau ikut kamu. Rara nggak mau. Rara, Papa mau jemput. kamu pergi dari sini, Aryo. Kamu di dalam aja, Rara. Rara, Buka pintunya. Rara nggak mau. Lepas, Pak. Aryo. Rara. Ayo kita pulang, nak. Enggak, Rara nggak mau pulang. Rara nggak mau pulang. Kamu di sini nggak punya masa depan. Kamu harus ikut Papa. Ayo pulang. Nggak mau, Pak. Rara nggak mau pulang. Rara punya sama Mama. Tapi Mama kamu nggak sayang sama kamu. Ayo pulang. Enggak, Rara pokoknya nggak mau. Mama kamu nggak sayang sama kamu, Rara. Pak, Mama. Rara maunya sama Mama, Pak. Enggak. Ayo kamu jangan bandel. Ikut Papa. Ayo. Aryo! Rara jangan bandel. Ikut sama Papa. Aryo! Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Suara Papa? Suara Bapak Aryo? Papa? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mas, Rara mau dibawa kemana, Mas? Saya mau bawa pulang. Mas! Rara. Bapak Aryo cukup. Jangan dipaksa nanti Rara stres. Kamu diam. Kamu bukan siapa-siapa. Lebih baik kamu urus perempuan ini. Ini anak saya. Kamu nggak ada hak ngatur-ngatur saya. Ayo, Rara. Ayo. Rara mau, Pak. Enggak. Kamu harus nurut sama Papa. Ayo. Aryo. Pak Marwan. Pak Marwan nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Pak. Bangun, Pak. Rara. Pak, lepasin Rara, Pak. Rara mana? Rara. Kejar Rara. Kamu selamatkan Rara. Rara, Mama. Kamu harus tinggal sama Papa. Mas Aryo. Mas, jangan bawa Rara. Mas, jangan bawa Rara. Mas Aryo. Mas Aryo. Mas. Rara. Bu Soraya. Bu Soraya. Pak, tolong Pak, Rara mau turun. Bapak. Enggak, Rara. Kamu harus tinggal sama Papa di rumah. Pak, Rara nggak mau ikut sama Mama. Rara nggak mau, Rara maunya sama Mama. Rara diem, Rara. Pak, buka pintunya, Pak. Rara diem. Rara! Rara! Pak, tolongin, Pak. Pak, Rara mau ketemu sama Pak. Rara, jangan, Rara. Jangan buka pintunya. Bahaya, Rara. Mama! Soraya. Mama! Rara, turun. Rara, turun. Hei, turun, Rara. Rara! Bu Soraya. Pak, buka pintunya. Rara mau ketemu sama Bapak.
Mama, buka. Buka, Mas. Buka pintunya. Aku paksa deh. Bapak Aryo, cukup. Mendingan kamu pulang. Kamu pulang urus Dina sama anak kamu. Jangan pernah sentuh Rara lagi. Bu Soraya, ayo kita kembali. Sayang, ayo. Bersyukur kalian sekarang sudah mendapatkan Rara lagi. Terus, keadaan Rara bagaimana? Rara baik-baik aja, Pak. Yang penting Rara sekarang istirahat. Dasar Aryo. Bisa-bisanya dia tidak memperhatikan kesehatan Rara. Opa, sekarang Opa jadi jahat gara-gara Tante Dina. Iya Rara. Yang penting Rara sekarang sudah bersama Opa dan mamamu lagi. Ya udah, Pak. Bu Soraya, saya permisi dulu. Takutnya pasien di klinik nunggu. Terima kasih dokter. Pak, Soraya antar dokter dulu ya. Dok, biar saya antar ke depan. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ibu Soraya sakit, siapa yang mengurus mereka? Tapi... Sudahlah, Bu Soraya. Kalau kita berdebat terus soal jaket, nanti Bapak Marwan dan Bu Lita bisa bangun. Makasih, Dok. Selamat ulang tahun Bu Soraya. Semoga Ibu Soraya selalu diberikan kemudahan, keberkahan dalam menjalani kehidupan ini dan kita bisa terus jadi teman baik seperti ini. Amin. Makasih, Dok. Mbak, selama ini dokter Irfan baik sama kita, banyak bantu kita. Soraya nggak mau namanya tercoreng cuman gara-gara masalah ini. Bu Soraya duluan aja. Dokter aja duluan. Nggak apa-apa, nggak mau Bu Soraya duluan. Bu Soraya, seperti yang udah saya bilang tadi, Bu Soraya nggak perlu bilang apa-apa. Saya akan tetap menunggu perasaan Bu Soraya dari rasa hormat menjadi rasa cinta. Saya permisi, Dok.
Bu Suraya nggak apa-apa? Permisi, Dok. Berbalik Soraya. Ayo berbalik. Berbalik Soraya. Kalau Soraya berbalik, berarti Soraya mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Kemana sih Mas Aryo? Kok tadi dia buru-buru pergi? Ma? Mama? Iya, Din. Ada apa, Dina? Mama tahu nggak kemana Mas Aryo pergi? Enggak, Mama nggak tahu. Aryo nggak bilang apa-apa sama Mama. Kemana sih Mas Aryo? Tapi mama kamu nggak sayang sama kamu. Ayo pulang. Enggak, Rara pokoknya nggak mau. Kamu harus tinggal sama papa. Mas Aryo! Mas, jangan bawa Rara. Mas, jangan bawa Rara. Mas Aryo! Mas Aryo! Mendingan kamu pulang. Kamu pulang urus Dina sama anak kamu. Jangan pernah sentuh Rara lagi. Jangan kamu Irfan! Mana sih Mas Aryo? Kenapa HP-nya nggak bisa dihubungin? Apa yang sebenarnya terjadi? Halo? Apa? Mas Aryo kecelakaan? Apa, Dina? Aryo kecelakaan? Enggak. Mama jangan kemana-mana. Mama tetap di rumah. Enggak. Mama ikut. Mama kok ikut campur, jangan banyak nanya. Dina! Ya Allah. Mas, kamu tuh hati-hati dong. Lagian, aku tuh bingung sama kamu. Kamu kok bisa nabrak pohon sih? Coba kamu pikirin ya, kalau kamu nabrak yang lain yang lebih parah. Gimana kamu sekarang? Untung kamu selamat. Kamu mabok ya? Aku nggak mabok. Kamu jangan bohong sama aku. Kamu tuh kenapa? Hah? Jangan-jangan kamu tuh menyembunyikan sesuatu dari aku. Iya kan? Kalau aku ngasih tahu Dina yang sebenarnya, dia pasti akan salah paham dan stres. Itu akan berakibat buruk bagi kehamilannya. Mas, jawab aku. Kenapa kamu bisa nabrak pohon? Hah? Kamu lagi mikirin apa? Ini semua gara-gara Irfan. Apa? Ini gara-gara Irfan?
Ini semua gara-gara dokter Irfan. Aku harus segera mengakhirinya. Bagus. Maaf dok, Yes, Sus. ada pasien alergi obat yang dokter resepkan. Apa? Alergi? Iya dok, Pasiennya ada di mana sekarang? ada di luar dok. Dokter! Dokter lihat ini. Gara-gara dokter ngasih resep yang salah, kulit saya jadi seperti ini. Bu, tenang dulu. Kita bicara baik-baik ya. Tenang, tenang. Saya tidak bisa tenang. Permisi, apa ibu pasien klinik kami? Jadi kamu tidak percaya kalau saya pasien di sini? Nih, lihat. Nih, lihat. Lihat di situ ada nama saya. Dan jangan lupa, cek juga tuh rekaman CCTV. Kemarin saya berobat ke sini dan dokter ini yang memberikan resep pada saya. Bu, sabar dulu, Bu. Ini resep. Sabar. Saya tidak bisa sabar. Iya dok, ternyata ibu ini memang pasien sini dan namanya ada di komputer dok. Ibu tenang dulu. Kita bicara baik-baik ya. Dibicarakan baik-baik apa? Kamu tidak melihat kondisi saya seperti ini? Mari ke kantor saya, Bu. Kita bicara. Bicara apa? Pokoknya saya akan tuntut kamu klinik ini karena sudah dijadikan malpraktek. Saya akan hancurkan klinik ini. Jangan itu. Gimana Mbak kerja saya? Bagus. Ini upah kamu. Wah. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu. Makasih banyak loh. Oke. Sekarang tinggal tunggu hasilnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Astagfirullahalazim. Hei, kamu apa-apain ini, Bu? Datang-datang marah-marah gini. Dagangan orang ini diberantakin. Heh, kamu. Ini semua gara-gara kamu ya? Kamu yang sudah membuat anak saya dituduh malpraktek. Gara-gara kamu, Irfan gak fokus kerjaan mikirin kamu dan anak kamu. Kamu tahu nggak? Hah? Apa pengaruhnya ke karir anak saya nanti? Awas kamu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya tidak akan tinggal diam dan saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Dokter Irfan kenapa ya? Keterlaluan memang itu Leni. Nggak punya hati. Dagangan orang diberantakin. Oke, aku harus lihat dengan mata kepala aku sendiri. Ya. Pasti aku mau tes tahu Mas Ab. Kalau jalan tuh pakai mata dong. Rabun ya.
Mas Aryo! Mas Aryo! Aku punya kabar bagus nih buat kamu. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Mas, aku itu punya kabar bagus buat kamu. Kabar bagus. Udah ikut aku yuk. Ayo jangan bengong aja. Berita bagus. Berita bagus apa ya? Sayang, sebenarnya ada apa sih, kita mau kemana? Aku punya kejutan untuk musuh terbesar kita. Siapa? Dokter Irfan. Irfan. Iya. Yaudah, sekarang kita masuk, nanti kamu lihat sendiri apa kejutan aku buat kamu. Ayo. Apa? Kenapa dia sebut-sebut nama Dr. Irfan ya? Aku punya firasat buruk. Aku harus telepon Papa. Sengaja aku sebut nama Dokter Irfan. Biar Mama dengar. Dan bener aja, sekarang dia panik dan telepon Papa. Dina, ada apa sih? Kenapa kamu liatin Mama? Nggak apa-apa, Mas. Aku tuh jarang aja ngeliat Mama panik. Udahlah, biarin aja. Sekarang lebih baik kamu antar aku. Kita mau kemana dan mau lihat apa? Sayang, kan namanya kejutan. Kalau aku bilang sekarang, berarti bukan kejutan lagi dong. Aduh, angkat dong. Tumben Mama telepon Soraya. Mama? Assalamualaikum. Halo, Ma? Pak, Papa pokoknya harus ke tempat Dr. Irfan, Pak. Ma, pelan-pelan, Ma. Kamu ngomong apa sih? Papa nggak tahu. Pokoknya Papa harus ke tempat Dr. Irfan. Sekarang ya, Pak? Dokter Irfan? Emang kenapa dengan Dokter Irfan? Ya udah deh, pokoknya Papa harus ke sana, Pak. Ke tempatnya Dr. Irfan. Sekarang ya, Pak? Pak, kita harus segera ke Dokter Irfan, Pak. Iya, iya. Papa sekarang ke Dokter Irfan. Oke, Pak. Ayo, Pak. Apa benar di sini tempat praktek Dokter Irfan? Iya, benar. Ada apa ya? Apa Dokter Irfan yang ada di dalam? Ada, dokter lagi di ruang periksa. Memangnya kenapa ya? Dokter Irfan akan kami bawa ke kantor polisi. Tunggu, Pak. Dokter Irfan lagi memeriksa pasien. Maaf Mbak, kami tidak bisa menunggu. Ayo. Ada apa Sus? Apa benar saudara yang bernama Dokter Irfan? Iya betul, ada apa Pak? Saudara harus kami bawa ke kantor polisi karena saudara sudah melakukan malpraktek. Jangan, Pak. Dokter Irfan nggak salah apa-apa. Maaf Mbak, Anda jangan coba-coba menghalangi kami. Kalau tidak, Anda akan kami bawa juga ke kantor polisi. Pak, biar bawa saya aja. Suster, udah tenang aja. Saya tidak melakukan kesalahan. Insya Allah, kebenaran akan membuktikan. Tapi dok. Udah Sus, hari ini klinik ditutup dulu untuk sementara ya. Dan batalkan semua janji. Iya, baik dok. Mari Pak. Ayo. Silakan Pak. Tangkap. Siap. Ayo. Ayo. Irfan dibawa polisi. Iya, atas kasus dugaan malpraktek. Jadi ini yang mau kamu tunjukin? Iya, ini kejutan aku buat kamu, Mas.